Guys, hari ini saya akan membuat video tentang perkembangan sejarah iptek di dunia dengan rekan saya. Halo, kenalin nama aku Zaki Nisa, kelas 12 IPS 1 absen 35. Itu yang satunya siapa? Absen Jimmy. Satunya lagi siapa? Yang hitam pacarnya siapa? Yang hitam. Yang hitam. Roket pertama dibuat di Cina pada tahun 1226 dari Kerajaan Song. Pada mulanya, roket hanya digunakan sebagai mercon atau kembang api. Namun, pada masa perang, roket beralih fungsi menjadi sarana peluncur panah api. Di tangan bangsa Barat, mercon dikembangkan menjadi rudal. Pada masa revolusi industri, seorang ilmuwan dari Irlandia yang bernama William Moore mengemukakan gagasan tentang pembuatan tenaga roket untuk penjelajahan luar angkasa. Nama-nama ilmuwan barat yang mempunyai peran besar dalam perkembangan roket diantaranya Robert Anderson, seorang ilmuwan Inggris yang membuat cetakan roket dan campuran bahan bakar roket yang disebut propellan. Pada tahun 1093, Konstantin Tsiolkovsky menemukan bahan bakar roket yang memungkinkan penjelajahan keluar angkasa dengan menggunakan roket. Roket dengan kecepatan tinggi pertama ditemukan oleh Robert Hagodat dari Amerika Serikat pada tahun 1914. Sementara itu, di Jerman, Hermann Orbach membuat roket untuk anak kecil yang berbentuk mainan pada tahun 1929. Tokoh yang berjasa menemukan teknologi roket di Jerman adalah Wernher von Braun pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet memperoleh penemuan roket Jerman, termasuk ilmuwan terkemuka seperti Wernher von Braun. Pada 1946, Amerika Serikat menciptakan peta bumi pertama dari luar angkasa menggunakan roket Jerman. Pada 1947, mereka mengirim roket berisi lalat ke luar angkasa. Pada 1950, kedua negara mulai mengembangkan peluru kendali. Uni Soviet unggul dengan peluncuran Sputnik 1 pada 1957 dan Sputnik 2 dengan wahana berawak. Amerika Serikat muncul dengan Explorer 1 pada 1958. Tahun 1957, Uni Soviet unggul dengan satelit sederhana yaitu PS-1. Lalu pada 12 April 1961, Uni Soviet meluncurkan Yuri Alexeyevich Gagarin sebagai manusia pertama yang ke angkasa luar dengan menggunakan pesawat ulang-alik kapsul Vostok 1. Sejak inilah istilah kosmonaut atau pelaut semesta dikenal. Awal Mei 1961, Amerika tidak mau ketinggalan nih. Amerika mengirim astronot pertamanya keluar angkasa dengan pesawat ulang-alik kapsul Mercury 1. Amerika Serikat berhasil mengirimkan pesawat pengorbit pada 20 Februari 1962 ketika kapsul Friendship 7 berhasil melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan selama 4 jam 56 detik. Sejak saat itulah istilah astronot atau pelaut bintang mulai dikenal. Rusia mengirim Lunik 2 namun mendarat dengan keras, kemudian berhasil meluncurkan Lunik 9 dan mendarat dengan lunak. Presiden Amerika menyetujui program Apollo pada tahun 1967. Puncaknya, pada 17 Juli 1969, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin menginjakkan kaki di permukaan bulan melalui Apollo 11. Persaingan antara negara-negara maju menghasilkan kekhawatiran baru. Pada 1967, Amerika, Inggris, dan Rusia menandatangani traktat luar angkasa yang menyatakan bahwa luar angkasa adalah warisan umat manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi ruang angkasa, maka keberadaan benda-benda angkasa di ruang angkasa juga semakin meningkat. Peluncuran benda-benda angkasa tadi memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, seperti bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi ruang angkasa. Teleskop Hubble dapat mengirimkan gambar-gambar yang didapat dari alam semesta, sehingga kita bisa mengetahui seluk-beluk dari alam semesta. Selain itu, ada satelit komunikasi yang sangat efektif dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh, satelit penghambat bumi yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit, satelit navigasi untuk menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi, satelit cuaca untuk mengamati cuaca dan iklim bumi. Peluncuran benda-benda luar angkasa selain memberi manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memberikan dampak negatif. Benda-benda yang diluncurkan ke luar angkasa yang sudah tidak berfungsi lagi akan menjadi sampah luar angkasa yang bisa berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi.
1. Zaman Prangsara. Pada zaman Prangsara, manusia sudah mengenal berbagai jenis senjata yang terbuat dari batu, tulang, dan tanduk. Senjata dipergunakan oleh manusia Prangsara untuk mempertahankan hidupnya dari serangan makhluk lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Zaman Klasik. Pada masa ini, manusia banyak menciptakan senjata-senjata jenis baru yang terbuat dari logam seperti pedang, tombak, anak panah, dan belati. 3. Yaitu zaman Pertengahan. Pada zaman ini, pedang dibuat lebih tajam, lebih tipis, dan lebih ringan dibanding dengan pedang di zaman sebelumnya. 4. Zaman Modern. Dalam era modern, senjata seperti senapan, roket, dan teknologi persenjataan lebih berkembang pesat. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba menciptakan berbagai senjata yang mematikan. Salah satunya adalah bom. Salah satu jenis bom yang paling menakutkan pada Perang Dunia Kedua adalah bom atom. Keberhasilan Amerika Serikat dalam menciptakan bom atom dalam waktu yang tidak terlalu lama diikuti oleh pesaingnya yaitu Uni Soviet. Pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil melakukan uji coba peledakan bom atom untuk pertama kalinya, sehingga Amerika berusaha mencari dan menciptakan bom tandingannya yang lebih canggih. Amerika Serikat kemudian segera melakukan penelitian tentang bom hidrogen. Pada akhirnya, Uni Soviet dan Amerika sadar bahwa perang dengan menggunakan senjata mutakhir atau mematikan akan menghancurkan kedua belah pihak dan akan melenyapkan peradaban dunia. Upaya meredakan perang dingin dengan mengurangi invasi dan memusnahkan persenjataan dilakukan pada kurun waktu 1968 sampai 1982. Bentuk persetujuan yang dicapai antara lain: yang pertama, perjanjian non-proliferasi nuklir pada tahun 1968 diikuti oleh Inggris, Amerika, dan Uni Soviet. Yang kedua, perjanjian pembatasan persenjataan strategis. Ketiga, perjanjian pengurangan persenjataan strategis dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1982 yang menyepakati bahwa kedua negara tersebut akan memusnahkan persenjataan nuklir yang dapat mencapai sasaran jarak menengah. Teknologi persenjataan dalam perang mengakibatkan korban tewas, luka-luka, serta trauma fisik dan mental. Tragedi kemanusiaan terbesar terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, dengan korban mencapai ribuan jiwa. Teknologi nuklir berkembang setelah penemuan bom atom dan digunakan untuk energi dan kebutuhan sipil. Teknologi nuklir digunakan dalam kedokteran nuklir untuk diagnosis penyakit. Dalam bidang pertanian, teknologi nuklir dapat dimanfaatkan salah satunya untuk menghambat pemasakan buah. Sinar X, sinar gamma, dan elektron dapat dimanfaatkan dalam proses pengawetan hasil panen seperti kentang agar tidak tumbuh walaupun disimpan di dalam gudang dalam waktu yang cukup lama. Dalam bidang peternakan, terhadap isotop radioaktif yang digunakan untuk membayangkan pakan sehingga dengan jumlah pakan yang sama akan dapat dikonsumsi oleh lebih banyak ternak. Pakan tersebut dinamakan dengan urea molasses multinutrient block yang sudah digunakan oleh beberapa peternak di Indonesia. Dalam bidang industri, teknologi nuklir juga dimanfaatkan untuk membantu perancangan konstruksi jalan, mengukur kelembapan serta kepadatan tanah, aspal maupun beton. Teknologi nuklir juga sangat berguna untuk menentukan sifat batuan yang ada di sekitar seperti porositas dan litografi. Selain itu, teknologi nuklir dapat meningkatkan mutu kayu dengan cara merendam kayu di dalam cairan bahan organik monomer. After that moment on, we were, at least in some measure, a multiplanetary species. When Neil and Buzz walked on the moon,